Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya bukan menemukan ya, lagi eksperimen teknik baru untuk mengoptimasi iklan produk serupa. Ini mohon maaf saya lagi di luar, mudah-mudahan nggak terdengar back soundnya ya, karena lagi nungguin anak sekolah. Iklan produk serupa ini teknik baru dan saya kasih alert dulu kalau mau mudah ngerti video ini, teman-teman harus hatam dulu Max CPC ya. Jadi kaidah Max CPC harus hatam dulu. Baik, bagi yang belum tahu kaidah Max CPC, linknya akan saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Lalu ini tuh kenapa saya biasanya saya pakai kaidah Max CPC. Max CPC entah 1 kali, 1,5 kali, 2 kali dan seterusnya. Cuman si produk serupa itu karakternya agak aneh gitu. Karakternya bahkan kita bid Rp150 per klik tuh yang klik banyak banget. Itu padahal di atas Max CPC-nya. Max CPC-nya kadang cuma 50 perak, 100 perak. Jadi harusnya kan nggak diiklanin ya. Tapi ketika dicoba diiklanin yang ngeklik banyak. Contohnya ini. Ini produk yang ini Rp150. ROAS 1 bulan terakhir tuh sampai 10 kali lebih. Ini 150 kan paling minimum ya, tapi yang ngeklik banyak. Ini sudah pernah saya bahas. Kalau teman-teman nemu kasus yang gini, bidnya padahal 150 tapi yang ngekliknya udah banyak banget tapi boncos, itu artinya teman-teman coba ulik-ulik dari sisi produknya, entah pricingnya ditambah atau HPP-nya dikurangin. Karena apa? Karena kalau udah nemu produk kayak gini sayang banget kalau teman-teman nggak optimasi. Karena Rp150 per klik itu super duper murah. Nggak ada iklan manapun yang Rp150 per klik saat ini ya. Mau Facebook, mau Tokopedia, mau YouTube. Per klik ya, kalau YouTube bisa dapat per views itu cuma 100 perak, tapi nggak ngeklik. Ini 150 per klik itu udah murah sekali. Lalu keanehannya lagi, saya pernah menemukan si produk serupa ini sudah pasang 2 kali CPC tapi tetap nggak boncos. Wah, seneng banget kan dapat kayak gitu, 2 kali Max CPC ya, tapi nggak boncos. Biasanya saya tuh 1,5 tuh udah 1,5 Max CPC itu biasanya udah mepet boncos banget. Dan kebayar ketika peak day. Ini kalau si produk serupa ini 2 kali CPC nggak boncos. Jadi ada keanehan yang perlu dieksplor dari si iklan produk serupa ini. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini teori dulu ya, video ini teori dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik atau pengen praktek, nanti saya buatkan videonya. Karena jujur sini saya masih eksperimen, udah jalan 2 bulan apa 3 bulan. Ada berhasilnya, ada enggaknya juga. Jadi ini teori dulu. Oke? Nah, teorinya kayak gini, teman-teman tinggal compiling aja si data iklan produk serupanya, itu bisa di-download. Jadi teman-teman compiling datanya, lalu bikin 6 minggu ke belakang. Saya pakai 6 minggu ke belakang, berulang-ulang saya bilang kenapa 6 minggu. Karena 6 minggu itu 2 siklus sudah dapat. Siklus tanggal muda, tanggal tua, gajian dan nggak gajian, itu sudah dapat 6 minggu. Makanya winning time frame saya itu 6 minggu. Mau apapun biasanya saya pakai 6 minggu. Defaultnya ya, kadang pakai bulanan juga, tapi secara umum saya pakai 6 minggu. Lalu tinggal di-compiling aja CPC-nya masing-masing berapa. CPC-nya tinggal masukin tabelnya seperti ini, berapa, terus gross profit-nya berapa di minggu ke last 6 minggu, last 5 minggu berapa. ROAS-nya juga berapa. Ini isi semua, mau manual silakan, mau download silakan. Kalau saya pakai download karena produk yang saya iklankan tuh banyak. Tapi kalau teman-teman mau manual juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, cuman lebih lama aja. Nah, jadi nggak perlu khawatir bagi yang alergi sama download Excel, terus masalah Excelnya itu nggak perlu khawatir, tinggal manual aja. Cari di 6 minggu ke belakang, di last 6 minggu yang terakhir. Oh, bukan last ya, harusnya pas 6 weeks. Jadi 6 minggu yang lalu, di minggu itu berapa CPC-nya, berapa gross profit-nya, berapa ROAS-nya. Lalu di 5 minggu ke belakang, di minggu itu berapa CPC-nya, berapa gross profit-nya, berapa ROAS-nya dan seterusnya. Lalu di compiling seperti ini, digabungkan seperti ini sehingga ketemu saya grafiknya kurang lebih seperti ini. Pada umumnya ya. Jadi gross profit itu ketika Max CPC-nya ini CPC, jadi kalau kita digabungin datanya, nah jadinya seperti ini. Jadi ketemu gross profit optimum itu justru di atas Max CPC. Max CPC-nya misalkan di sini. Nanti saya akan kasih lihat datanya ya. Jadi Max CPC-nya sebenarnya di sini. Tapi ketika datanya di compiling tadi, kalau produk serupa kita pasang tuh datanya seperti ini. Nah, dia si Max CPC-nya si CPC yang optimumnya justru di atas Max CPC. Nah, ini kelemahannya apa? Kelemahannya kita harus nyobain Max CPC, kita harus nyobain CPC si produk serupa ini yang lebih. Misalkan cobain 150, lalu cobain lagi 1000, misal ya. Saya nggak pernah 1000. 150, 500, 300, 400, 700, terus kita
iterasi dulu, kumpulin datanya, nanti ketemu grafik yang seperti ini. Nanti ketemu gross profit optimalnya tuh di max CPC berapa. Ini teorinya seperti itu. Nah, saya akan kasih lihat ya, ini data saya. Nah, bisa lihat ini produknya, saya nggak akan share sheet yang ini karena ini masterpiece saya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kelihatan karena ini datanya memang banyak. Nah, ini max CPC-nya untuk produk yang best seller saya ini data aktualnya. CPC iklan produk serupa kadang sampai 500 perak. Dan ini nggak boncos karena CIR-nya 9,88%. Boncos dikit sih karena target saya di 8%. Di 12,5 kali ROAS. Ini bayangkan, ini ketika 554 boncos parah, ketika 551 nggak boncos. Ya nyaris katakanlah nggak boncos ya. Dan ini ya ini harus diulik kenapa kok bisa gini. Jadinya saya ketemu kalau ini di compiling tadi lalu dibikin grafiknya, ketemu gross profit optimumnya, justru gross profit optimumnya itu di 401 per klik. 400 rupiah per klik, ini di atas max CPC-nya. Kita lihat max CPC-nya berapa. Nih max CPC si produk ini adalah 213 sebetulnya. Tapi iklan produk serupa itu optimumnya pasang di angka nih 401. Jadi setelah saya bikin grafik tadi, ini untuk produk yang tadi ya, saya bikin grafik seperti ini, angkanya di sini 200, ternyata optimumnya itu di produk serupa itu di 400. Nah, hati-hati, ini cocoknya untuk produk serupa aja menurut saya karena karakternya memang beda. Si iklan produk serupa ini memang keren banget, dia retargeting, retargeting customer lama, muncul di home feed, muncul di kompetitor dan seterusnya. Jadi itu data saya. Lalu ini contohnya lagi yang saya bilang, nah ini contoh lain lagi, ini juga sama, ini 217 tuh di atas max CPC-nya. Kalau nggak salah max CPC-nya cuma 100 rupiah, tapi nggak boncos. Ini keluar biaya cuma 17.000, penjualan sampai hampir 1 juta. Lalu contoh satu lagi, ini sama, ini juga sama. Ini 213 rupiah padahal max CPC-nya bahkan nggak nyampe 150. Ini keluar cuma 12.000 tapi omsetnya 500.000. Masya Allah. Lalu, nah ini contoh yang kalau udah 150 perak, kliknya banyak. Nah, hati-hati, ini alhamdulillah saya diulik-ulik si produk ini, dikurangin HPP-nya, harganya kadang dinaikin, kadang diturunin, cari harga yang paling pas untuk biar profit, sehingga ketemu nggak boncos. Ini luasnya 10 kali. Lalu ini juga sama, ada yang mana ya? Contoh lagi, nah ini best seller kami, ini memang ini nggak boncos juga, memang best seller banget. Jadi kalau udah best seller banget 150 perak juga biasanya karakternya seperti ini. Yang sebelumnya nggak best seller banget sih, yang ini nggak terlalu best seller. Kalau yang ini memang best seller banget dan 150 rupiah sudah cukup. Nah, oke, kita lanjut. Jadi tapi kelemahannya sistem tadi itu teman-teman harus konsisten dulu terjual dari iklan produk serupa. Bukan hanya konsisten terjual, teman-teman harus coba-coba si CPC-nya. Jangan kalau CPC-nya statis 200 rupiah terus, jadinya nggak bisa pakai teknik ini. Dan ini saya nggak 100% berhasil. Mungkin dari selama eksperimen 2 bulan ini mungkin cuma 50% lah yang berhasil. Yang gak berhasil tuh boncos parah. Jadinya saya balik lagi ke max CPC. Jadinya ada protokol tertentu. Kapan ketika pakai max CPC, kapan ketika pakai teknik ini. Mungkin saya bisa sebut ini teknik optimum CPC ya. CPC yang optimum. Ya, oke, mudah-mudahan paham video ini karena memang agak ngejelimet. Makanya saya bilang tadi syaratnya harus hatam dulu max CPC. Karena itu perhitungan dasarnya. Kaidahnya, bukan kaidah ya. Setidaknya ya itu perhitungannya sebetulnya sama, mencari yang optimum. Kaidahnya sama lah kurang lebih. Ya oke, itu aja. Ini teori aja. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk praktek, kita insya Allah saya buatkan video untuk prakteknya. Atau yang kalau ternyata banyak yang bingung, ya nggak akan saya buat video prakteknya karena memang ini nggak gampang. Ini nggak jadi nanti capek-capek buat, nggak ada yang nonton juga. Nggak guna juga percuma. Tapi lihat nanti lah. Makanya tuliskan di kolom komentar di bawah. Ngerti nggak teori video ini? Kalau iya tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak kenapa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.